Hai learner, kembali lagi di channel NN Learn Education dalam program Materi Matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Sebelum lanjut ke materi videonya, jangan lupa like dan share video ini jika kalian menyukainya, lalu tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi videonya. Di sini kita akan membahas tentang bentuk 0/0 dan bentuk tak tentu pada limit fungsi aljabar. Bentuk 0/0, apa ya maksudnya? Oke, kita mulai dari bentuk umum limit ya. Di sini kita punya limit x menuju a dari fx itu sama dengan L. Jadi bentuk 0/0 maksudnya adalah jika L-nya itu memiliki nilai 0/0. Maka cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, merasionalkan jika bentuk fx-nya itu adalah bentuk akar ya. Lalu yang terakhir ada aturan L'Hospital. Maksudnya apa ya cara-cara menyelesaikan limit seperti ini? Oke, kita akan bahas di contoh ya. Oke learner, jadi bentuk 0/0 ini kita akan bahas dengan contoh ya. Yang pertama kita tahu dengan pemfaktoran. Contohnya, jika saya memiliki limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9 per x min 3, seperti yang kita tahu, cara pengerjaannya adalah tinggal kita masukkan saja tuh 3-nya ke x. Betul? Maka kita dapat 3 kuadrat min 9 per 3 min 3. Nah, seperti yang kita tahu, 3 kuadrat itu 9. 9 kurang 9, 0. 3 kurang 3, 0. Maka bentuknya akan menjadi 0/0. Maka untuk menyelesaikan limit seperti ini, kita harus lakukan pemfaktoran. Caranya gimana? Oke. Yang pertama, soalnya adalah limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9 per x min 3. Sama ya. Lalu, karena kita tahu ada x kuadrat min 9, 9 itu kan sama dengan 3 kuadrat. Dan di sini kita bentuk menjadi x kuadrat min 3 kuadrat per x min 3. Lalu dari bentuk ini, dari bentuk yang x kuadrat min 3 kuadrat, bisa kita faktorkan tuh. Jadi apa? Benar sekali. Jadi x min 3 dikali x plus 3. Karena kita tahu tadi limitnya berbentuk limit x menuju 3 dan pemfaktoran yang sudah kita lakukan yaitu x min 3 dikali x plus 3. Di sini dibagi dengan x min 3. Jadi bisa kita coret tuh x min 3 dengan x min 3-nya tuh yang bawah. Oke? Maka hasilnya tinggal limit x menuju 3 dari x plus 3. Baru tinggal kita masukkan saja nilai x-nya. Maka hasilnya jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi jika kita memiliki bentuk 0/0 pada fungsi tersebut bisa kita lakukan dengan pemfaktoran. Jika bentuk fungsinya itu berbentuk akar, biasanya kita menyelesaikannya dengan merasionalkan dengan cara yang sama ya. Jika dia bentuknya 0/0, lalu kita rasionalkan fungsinya, maka kita dapat hasil limitnya yang tidak 0/0. Dan yang terakhir itu jika dengan menggunakan L'Hospital, yang kita lakukan adalah bentuknya seperti ini nih. Limit x menuju a dari fx per gx, jika menggunakan aturan L'Hospital yaitu nilainya akan menjadi f aksen x per g aksen x. F aksen x ini merupakan turunan dari fx, sedangkan g aksen x merupakan turunan dari gx. Namun karena kita belum mempelajari turunan, maka saya tidak memberikan contohnya ya. Lalu setelah bentuk 0/0 ada lagi nih, yaitu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu seperti apa sih? Oke, yang pertama, jika bentuknya limit x
menuju tak hingga dari AX pangkat N plus BX pangkat N-1 dan seterusnya per PX pangkat M plus QX pangkat M-1 dan seterusnya sama dengan L. Kita ketahui untuk menyelesaikan limitnya kan di sini X menuju tak hingga nih. Maka ada 3 cara tuh. L-nya bisa bernilai 0 jika N-nya kurang dari M. Perhatikan baik-baik ya. N di sini kan pangkat nih. N itu pangkat yang atas, M pangkat yang bawah. Maka L-nya itu bernilai 0 jika N-nya kurang dari M. Lalu L itu bernilai A per P jika N-nya itu sama dengan M. Dan yang terakhir, L akan bernilai tak hingga jika N-nya lebih besar dari M. Gimana? Mudah bukan learner? Oke learner, mungkin masih pada bingung ya. Oke, kita bahas pakai contoh ya. Di sini saya memiliki contoh. Limit X menuju tak hingga dari 2X min 3 per X kuadrat plus 3X plus 1. Maka kalau pakai cara biasa, tinggal kita masukin aja tuh tak hingga ke X. Jadi gini nih, 2 kali tak hingga min 3 per tak hingga kuadrat plus 3 kali tak hingga plus 1. Wah, jelimet sekali ya. Maka hasilnya pasti tak hingga per tak hingga tuh. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita selesaikan dengan cara yang sudah kita tahu ya, yang sebelumnya. Di sini kita tahu pangkat tertinggi itu terdapat pada X kuadrat. Ya. Jadi pangkat tertingginya itu X kuadrat. Lalu cara penyelesaiannya itu sebenarnya seperti ini. Jadi yang bagian atas, ya kan 2X min 3 nih. Itu semuanya kita kalikan dengan 1 per X kuadrat. Karena pangkat paling tingginya adalah X kuadrat. Jadinya 2X per X kuadrat min 3 per X kuadrat. Bagian bawahnya juga sama. Kita kali dengan 1 per X kuadrat. Menjadi X kuadrat per X kuadrat plus 3X per X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Lalu dari sini semuanya bisa kita coret tuh X-nya. Yang atas jadi 2 per X, ya kan? Karena X-nya kita coret. Min 3 per X kuadrat. Lalu yang bawah menjadi 1. Oke, X kuadrat per X kuadrat itu 1. Plus 3 per X ditambah 1 per X kuadrat. Dari sini baru kita masukin tuh nilai tak hingganya. Menjadi 2 per tak hingga min 3 per tak hingga kuadrat per 1 plus 3 per tak hingga plus 1 per tak hingga kuadrat. Karena kita tahu kalau per tak hingga itu sama dengan 0. Jadi 0 min 0 per 1 plus 0 plus 0. Jadi hasilnya ya 0 per 1. 0 per 1 itu 0. Jadi di sini terbukti ya. Kalau pangkat yang atas itu lebih rendah daripada pangkat yang bawah, maka hasilnya 0. Ayo, ada yang masih ingat? Kalau pangkat yang atas lebih tinggi, maka hasilnya tak hingga. Dan kalau pangkat yang atas dan pangkat yang bawah itu sama, hasilnya adalah A per P. A-nya di sini apa? A-nya di sini 0 ya. Oh, bukan. A-nya di sini adalah 2. P-nya adalah 1. Jadi 2 per 1 ya. Kalau pangkatnya sama. Mudah bukan? Apa malah bingung? Kalau kalian masih bingung, tinggalkan pesan di kolom komentar. Berikutnya adalah bentuk tak tentu yang kedua nih. Di sini bentuknya seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari akar
A kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R sama dengan L. Ingat baik-baik ya bentuknya. Jika bentuknya seperti ini, maka penyelesaian limitnya dapat dilakukan dengan yang pertama, L akan bernilai minta hingga untuk A kurang dari P. Oke. Berikutnya, L itu akan bernilai B min Q per 2 akar A untuk A yang sama dengan P. Dan yang terakhir, L akan sama dengan tak hingga untuk A yang lebih besar dari P. Gimana? Sederhana bukan? Wah, tak terasa sudah di penghujung acara saja ya, learner. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mengklik video ini. Dan buat kalian yang belum bergabung dengan NN Learn Education, yuk segera di-subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat materi video untuk kalian. Terima kasih dan selalu ingat, matematika itu simple.